Zulfi, welcome Pastor Z. Thank you. Selamat sore semuanya. Shalom. Amin. Anda diberkati? Amin. Mari kita sama-sama berdoa bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk bulan Februari ini di awal tahun 2002. Bantu kami supaya kami boleh mulai dengan cara yang benar di awal tahun ini dan kami boleh start right from the beginning supaya kami bisa finish strong. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu hari ini saat kami duduk dan mendengarkan firman-Mu, angkat jiwa kami, roh kami, beri kekuatan, beri kami semangat untuk boleh memperhatikan mendengarkan firman-Mu. Dan hari ini kami nyatakan bahwa hati kami siap, kami mau arahkan pikiran hati kami, dan kami mau menawan setiap pikiran perasaan yang bukan daripada Engkau, yang mau berusaha untuk mengambil perhatian kami mau menundukkannya di bawah kaki Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami deklarasikan, kami nyatakan bahwa iman akan bangkit di tengah-tengah umat-Mu, dan pengharapan akan tumbuh subur di dalam setiap hati, pikiran, jiwa, dan roh daripada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Amin, amin. Shalom semuanya sekali lagi. Siapkan firman Tuhan, kita akan belajar banyak. Hari ini saya mau bersama-sama mengajak Anda untuk masuk ke dalam pembahasan kita di bulan Februari. Dan kita selalu mencanangkan dan membuka tema kita di tahun 2000, di awal tahun itu di bulan Februari, ya. Dan hari ini saya mau memulai untuk share kepada kita apa yang menjadi tema daripada gereja kita di tahun 2022. Saya percaya ini adalah sesuatu yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita semua sebagai di dalam tim pengembalaan. Jadi tahun 2022 ini yang menjadi tema kita adalah empowered, ya, empowered. Jadi kita percaya tahun 2022 ini Tuhan akan He is going to empower us, Dia akan memperlengkapi kita, akan menguatkan kita. Dan khususnya ada 3 penekanan, 3 area yang saya yakin akan ditekankan oleh Tuhan di dalam empowering kita. Yang pertama di dalam area calling, ya, di we are called, dan juga di dalam area pemberdayaan atau enabling, dan juga di dalam area equipping atau memperlengkapi. Jadi perkataan yang selalu terngiang-ngiang di dalam roh saya itu adalah mereka yang kupanggil itu akan kuberdayakan, akan saya mampukan dan akan saya perlengkapi. Jadi saya percaya bahwa setiap orang-orang yang mengalami panggilan Tuhan itu akan diberdayakan, akan dimampukan, dan juga akan diperlengkapi. Those whom I call, I will enable and I will equip. Ini merupakan janji Tuhan. Jadi saya percaya tahun 2022 Anda terima ini dan doakan bersama-sama. Ini akan jadi tahun di mana kita mengalami empowerment di dalam kehidupan kita. Dia akan kembali memperjelas kepada kita panggilan kita, dan pada saat kita melangkah menjawab panggilan Tuhan, Dia akan memampukan kita. He's going to enable us to answer and to walk and to live out that call. And He is also going to equip us so that we will be able to live according to the call. Jadi Dia akan memampukan dan akan memperlengkapi supaya kita bisa hidup sesuai dengan panggilan yang Dia berikan kepada kita. Amin. Mari kita buka sama-sama dari kitab Ibrani pasal yang ke-13, pasalnya yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-20. Ibrani 13 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 21. Kalau Anda baca dari bahasa Inggris boleh buka dari New King James Version atau dari NIV, bisa. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20 sampai dengan ayat 21 bunyinya seperti ini. Maka Allah, damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus,
Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dikatakan begini, may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well-pleasing in His sight. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Jadi ini adalah salah satu ayat yang menjadi tuntunan untuk tahun 2022 bagi kita pada saat kita berbicara being empowered. Ini merupakan satu janji bahwa Tuhan akan membuat kita ini, memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali dibilang make you complete in every good work to do His will. Atau di dalam terjemahan lain dibilang He is going to equip you with everything good that you may do His will. Dan ini dijamin, digaransi oleh ayat 20. Dan cara Tuhan memberikan jaminannya ini nggak main-main. Cara Dia memberikan jaminannya ini dengan mempertaruhkan nama Tuhan. Dikatakan, may the God of peace, Allah sumber daripada segala damai sejahtera, di dalam sesuai dengan perjanjian darahnya, ya, sesuai dengan perjanjian yang kekal, yang membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, itu Yesus Tuhan kita. Jadi Dia katakan demi ini semua, kiranya Tuhan akan memperlengkapi kamu dengan segala hal yang baik untuk melakukan pekerjaannya yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, ini bukan sekedar janji, ini jaminan. Ini jaminan bahwa Dia akan melakukan ini buat Anda dan saya. Karena Dia nggak cuma katakan, I will make you complete, tapi Dia katakan, may the God of peace. Jadi sebelumnya ada jaminan. Jadi janji itu hanya sebaik siapa yang menjanjikannya. Halo? Betul ya? A promise is only as good as the one giving the promise. If you receive a promise from somebody who is a compulsive liar, a pathological liar, then you know very well it's just empty words. Kalau Anda menerima janji dari orang yang Anda tahu pembohong besar atau hobinya berbohong, bakatnya atau karirnya berbohong gitu ya, Anda tahu ini perkataan kosong. Tetapi pada saat dikatakan Tuhan yang menjanjikan, dan perhatikan baik-baik cara Dia memperkenalkan dirinya. Ini nggak cuma dibilang Tuhan berkata, nggak, dikatakan may the God of peace, Allah Bapa. Kemudian dikatakan apa? That brought up our Lord Jesus, anaknya yang tunggal, gembala daripada segala gembala. The nurturer of the nurturers. Ini luar biasa, nggak main-main ya. Ini bukan cuma guru, tapi guru dari segala guru. Bukan cuma hamba, tapi hamba dari segala hamba. Yang sesuai menurut perjanjian kekal, everlasting covenant. Tuhan nggak buat janji, Dia buat covenant. Tuhan nggak buat kontrak, Dia buat covenant. Kontrak itu perjanjian sepakat dua belah pihak. Kalau yang satu gagal melakukan, kontrak batal. Kalau covenant nggak seperti itu. Biarpun satu party gagal, kontrak covenant-nya tetap jalan. Dan ini perjanjian covenant ini dimeteraikan bukan oleh tinta, bukan oleh wax, bukan oleh meterai, tapi oleh darah. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Dia tidak sekedar menjanjikan, tapi Dia memberikan jaminan bahwa Dia akan melengkapi kita dengan segala hal yang baik supaya kita bisa melakukan pekerjaannya. Ada amin semuanya? Bapak Ibu, be encouraged. Terima janji Tuhan. Saya yakin Tuhan mau memperkuat kita, Dia mau membangun kita supaya kita bisa melaksanakan pekerjaannya. Dan seperti saya sudah katakan tadi, ada 3 area. Those whom I called, I will enable and I will equip. Called, enabled, equipped. The calling of God, the enabling of God, and also the equipping of God, itu akan menjadi esensi dari bagaimana Dia empowering kita tahun ini. Amin. Dan kenapa, saya percaya benar, terutama poin yang pertama, hari ini kita akan fokus di itu, bulan ini kita akan bicara mengenai itu, bahwa pada saat seseorang mengenali panggilannya, dia akan mengalami kuasa. There is power when a person discover the calling of his life. Orang hidupnya berubah pada saat dia mengenali panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya itu benar-benar, karena saya mengalami itu dan begitu ada banyak kesaksian dari banyak orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpanggil. Itu sebabnya
hari ini, bulan ini kita akan fokus tentang itu. Dan bahkan di dalam firman Tuhan, panggilan itu merupakan bagian daripada identity. Our calling is deeply embedded within our identity in Christ. Panggilan kita ini sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan dengan identitas kita. Oleh karena itu bulan ini kita akan bicara bersama-sama mengenai identity. Amin. Semua katakan sama-sama identity. Ya, identity. Saya nggak tahu Anda baca koran atau enggak, ya, tapi di Boston ini akhir tahun lalu nih dihebohkan dengan suatu kejadian di mana ada seorang bapak ini yang dia sakit kanker kemudian meninggal, dan bapak ini terkenal sebagai seorang yang sangat baik, Dia seorang salesman daripada mobil mewah, dan dia juga merupakan pelatih daripada golf. Jadi dia bagi waktunya di dua tempat, di Boston dan juga di Florida, karena dia coach daripada professional golf. Dan selama 50 tahun dia terkenal sebagai orang yang baik, bapak ideal, bapak teladan, suami teladan, dan orang yang sangat baik, tidak sungkan untuk menolong. Bahkan waktu dia meninggal itu katanya orang yang mau memberikan final respect gitu ya, itu sampai around the block, 50 tahun, namanya Thomas Randleman. Tetapi ternyata selama 50 tahun ini dia memiliki kehidupan identitas ganda. Jadi ternyata selama 50 tahun ini ternyata dia adalah seorang fugitive. Jadi ada double identity. Jadi bahkan istrinya pun yang sudah bersama dia 40 tahun, anaknya itu nggak ada yang tahu bahwa sebenarnya dia nih at some point, bahkan sampai dia meninggal, namanya dia itu masih ada di America's Most Wanted. Tetapi dia memiliki satu proyeksi kehidupan yang begitu ideal, begitu bagus, menjadi bukan cuma kekaguman banyak orang, tapi keirian daripada banyak orang gitu ya. Tetapi ternyata itu semua adalah hanya cover di depan. Namanya Thomas Randle atau former name-nya adalah Theodore Ted Conrad ya. Ini pertama kali muncul sekitar fall 2021 kalau nggak salah, kemudian story-nya diupdate lagi bulan Desember. Yang luar biasa sekali kalau Anda baca ceritanya. Jadi di umurnya, di usianya yang ke-20 tahun, itu dia bekerja di sebuah bank namanya apa ini nama banknya? Society, kalau dicari suka lari-lari. Society National Bank di Cleveland, ya. Dan dia jadi teller. Kemudian summer tahun 1969, sesudah dia bekerja selama 6 bulan, dia perhatian bahwa ternyata security-nya nih sangat loose. Jadi akhirnya bulan summer tahun 69 dia masuk ke dalam vault-nya dan dia berhasil membawa keluar $215.000. Yang kalau dihitung dengan inflation calculator, kira-kira tahun ini jumlahnya sekitar $1,6 juta. Ini lumayan besar, $1,6 juta. Dan yang terjadi kemudian dia melarikan diri, dia pindah sempat ke Texas, ke Florida, sampai akhirnya dia menetap di Boston dan mengganti identitasnya dari Theodore Conrad jadi Thomas Randle. Ya. Jadi selama 50 tahun ini nih US Marshal dan FBI itu cari, nggak pernah ketemu, nggak ada yang tahu. Bahkan keluarganya berpikir dia sudah meninggal. Sampai akhirnya di dalam saat terakhirnya dia panggil istrinya waktu dia terkena kanker, dan sebelum dia meninggal dia minta istrinya panggil semua teman dekatnya. Dan authority predict that ya mungkin itulah salah satu daripada deathbed confession ya. Jadi pengakuan terakhir di ranjang kematian sebelum meninggal, sebelum mengembuskan nafas terakhir. Dan kalau Anda jadi keluarganya kira-kira gimana? Selama 50 tahun Anda hidup bersama seseorang yang Anda kira Anda kenal, ternyata dia bukanlah siapa yang Anda kenal ya. Dan berbagai analisa mengalir mengenai kenapa kok orang ini bisa seperti ini gitu ya. Tetapi yang sangat menarik saya baca, ini suatu saat mungkin akan dibikin film ya. Karena menarik sekali. Dan ini kenyataan gitu. Salah satu temannya dibilang, it was never about money. Dia sih melakukan ini bukan karena uang motivasinya, temannya bilang. Tetapi he always wanted to impress people. Dia selalu ingin dia ingin impress orang lain. Teman baiknya cerita bagaimana dulu dia bahkan pernah mencuri a deck of cards, satu box kartu. Hanya untuk membuktikan kepada orang bahwa nih I can do it.
Dan supaya orang tuh kagum dengan keberanian dia mungkin ya. Kemudian ternyata waktu diselidiki, itu investigator menemukan bahwa Ted Conrad ini terinspirasi dengan sebuah film tahun 1968 yang berjudul The Thomas Crown Affair. Kalau ada yang pernah nonton tuh ya, tahun 1968 yang main Steve McQueen. Kemudian di remake lagi yang main Pierce Brosnan gitu ya. Jadi ceritanya Thomas Crown Affair ini berbicara tentang seorang yang sebenarnya kaya, tapi dia tuh he's a con artist atau cat burglar. Jadi karirnya itu adalah mencuri barang yang sulit untuk dicuri gitu. Kalau di dalam remake yang baru ya. Tapi yang tahun 1968 versinya nih Steve McQueen ini juga membobol bank, membawa uang sebesar 2,6 juta. Jadi ternyata Ted Conrad ini nonton film ini 6 kali. Jadi begitu impress dan kagum. Dan bahkan dia mulai memodel hidupnya sesuai dengan karakter utama di film ini. Jadi mulai mengcopy Steve McQueen, cara hidupnya, cara ngomongnya, mengendarai sports car gitu ya. Hidup dengan gaya hidup yang sama kepada temannya. Dan bahkan di dalam pelariannya, dia juga akhirnya end up di kota yang sama di mana Thomas Crown Affair itu film itu dibuat, yaitu di Boston. Dan bahkan dia pakai nama yang sama, Thomas Randall dari Thomas Affair itu, Thomas Crown Affair itu. Jadi ini luar biasa. Jadi menurut penyelidikan, he modeled his life after the movie. Jadi dia membuat hidupnya sedemikian rupa tuh mengemulasi apa yang dia tonton. Ini luar biasa ya, selama 50 tahun dia bisa memproyeksikan sebuah image, sebuah identitas yang membuat orang berdecak kagum dan bahkan iri. Yang ternyata itu bukanlah sesuatu kebenaran mengenai diri dia. Ini berbicara mengenai suatu identitas yang krisis. Dan dari kisah daripada Thomas Randall ini, saya melihat ada 3 hal yang sebenarnya menjadi kemiripan daripada problem banyak orang pada saat kita berbicara identitas. Yang pertama, kita lihat bahwa dia nih adalah orang yang insecure. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan kehidupannya dia dan dia merasa perlu mengubah persona dia. Sehingga dia menonton film yang dia kagum dan dia berusaha mengemulasi, mengcopy karakter yang ada di film itu. Insecure about who he is, tentang siapa dia. Kemudian juga dia struggle dengan authenticity karena dia mengcopy daripada karakter itu dan dia tidak menonjolkan keunikan dirinya dia, tapi dia mengambil keunikan daripada figur fiktif yang dia tonton. Dan yang terakhir, yaitu dia punya struggle mengenai reality. Dan bahkan dia menciptakan perceived reality. Jadi kenyataan yang terproyeksi yang sebenarnya bukan kenyataan, tapi dia ingin orang percaya bahwa inilah kenyataannya. Nah inilah 3 hal yang seringkali didapati dari semua kita yang struggle mengenai identitas kita. The issue of insecurity, authenticity, and reality. Dan hari ini saya sangat sedih karena melihat ada banyak anak Tuhan yang sebenarnya itu luar biasa, tetapi mereka hidup dengan mental yang biasa-biasa dan mereka tidak bisa melihat keluarbiasaan mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka. Makanya penting sekali tahun 2022 ini kalau kita mau bicara tentang empowerment, if you want to experience true empowerment from God, number 1, you need to change how you see yourself. Kalau Anda mau mengalami pemberdayaan dari Tuhan yang luar biasa, hal pertama yang harus Anda alami, harus Anda doakan, adalah Anda harus mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri sesuai dengan cara Tuhan melihat Anda. Kalau enggak, Anda akan mendengarkan janji firman Tuhan dan enggak akan pernah masuk ke sini. Hanya sebatas tahu in the knowledge realm, tapi nggak pernah jadi faith, nggak pernah jadi iman. Kenapa? Karena setiap kali Tuhan berkata seperti ini, udah ada filter, yaitu cara Anda memandang diri Anda. Kalau mungkin Anda pernah menerima janji, Anda katakan, oh iya, tapi itu kalau aku susah sih, kayak itu Pastor Ronald. Oh itu mungkin yoyo lah, kalau aku kayaknya enggak. Seringkali yang mengarahkan kita, yang mematahkan kita, yang menggagalkan kita itu bukan faktor luar, tapi faktor internal. Cara kita memandang diri kita sendiri. Ada amin? Nah, makanya hari ini kita mau bicara dan buka ayat firman Tuhan untuk kita belajar mengenai identitas. Ada amin? Yang pertama kita buka dari kitab yang paling pertama, dari kitab Kejadian, Genesis
chapter 1 ya. Kejadian yang pertama, pasalnya yang ke-26. Ini ayat yang simple kok, Anda semua udah tahu. Tapi saya berdoa supaya hari ini kenyataan firman ini di-renew di dalam hati kita ya. Pada saat berbicara mengenai identitas, ini yang saya mau Anda tahu bahwa our identity begins with God. Amin. Jadi identitas kita itu bermula daripada Tuhan. Our identity find its origin in God. Jadi ayat Kejadian 1 ayat 26 dibilang begini, berfirmanlah siapa? Allah. Jadi yang berfirman itu Tuhan. Terus kemudian dia bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ingat ini baik-baik. Ya. Siapa Anda? Bukan karena pendapat orang lain. Anda diciptakan karena pendapat Tuhan loh. Your identity begins with God. Karena dibilang, and siapa yang bilang? God said. Your existence, your being comes into reality because of Him. Karena Tuhan. Anda ada bukan karena orang tua Anda. With all due respect. We love our parents, we honor them. Tapi Anda perlu tahu bahwa kejadian Anda bukan karena orang tua Anda. Identitas Anda dimulai dari Tuhan. Jadi kalau tadi cerita dari orang yang tadi itu, dia struggle dengan insecurity karena dia melandaskan kehidupannya dia di atas pencapaian. Jadi dia nggak mengalami security. Tapi kalau Anda dan saya, identitas kita firm, secure. Bukan ada di atas pendapat manusia, bukan ada di atas accomplishment atau achievement kita atau pencapaian kita, tetapi identitas kita ada di dalam keberadaan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang ya dan amin, yang kekal, yang sama dulu, sekarang, dan selama, tidak akan berubah, tidak akan tergantikan. Dan Anda adalah bagian daripada Dia. Jadi identitas Anda secure karena Tuhanlah originator, initiator daripada identitas Anda. Ada amin semuanya? Jauh sebelum Anda punya pendapat pribadi atau anggapan pribadi atau sudut pandang pribadi mengenai siapa Anda, Tuhan sudah punya pendapat mengenai Anda. Dan Dia sudah menentukan pendapatnya tentang Anda. Anda sudah ada dalam pikiran Tuhan sebelum segala sesuatu dimulai. You were on His mind even before the beginning of time. That's how secure you are. Ada amin Bapak Ibu? Jadi our identity begins with God. Yang berikutnya ini yang perlu kita ingat. Not only our identity begins with God, but our identity aligns with God. Our identity conforms with God. Maksudnya apa? Kata conforms itu artinya agree in all points. In agreement with all points. Jadi identitas kita ini bergaris lurus dengan keberadaan, dengan karakter, dengan sifat daripada Tuhan. Karena Dia bilang begini, then God said, let us make man in our image. Dan dikatakan apa? According to our likeness. Menurut gambar dan rupa kita. Anda bukan diciptakan menurut gambar siamang. Bukan menurut gambar orang hutan, bukan. Kalau guru Anda mengajarkan itu, gambaran Anda, ya biarin aja dia, jangan ngajak-ngajak kita. Mungkin itu keluarga jauh dia. Tapi Anda nih sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Kalau saya dengan mengatakan gini akan membuat saya terlihat purbakala, ya nggak apa-apa. Saya lebih baik salah karena percaya firman Tuhan daripada diterima masyarakat yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Saya siap. Problemnya dengan banyak orang Tuhan, anak Tuhan adalah bukan karena mereka tidak tahu firman Tuhan. Mereka tahu tapi tidak berani hidup. Karena resikonya. Hidup ini, satu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan. Anda kalau mau percaya firman Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan tebang pilih, jangan pilih-pilih. Aku mau percaya ini, yang itu aku gak percaya. No, your identity begins with God and it aligns with God. It is in conformity with the character of God. Sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan.
Jadi Anda tuh authentic. Kalau tadi dia tuh struggle dengan insecurity and authenticity. Copycat. Dia emulate his life by other people's life yang nggak even real. Ini film. Kalau Anda dan saya, Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan yang real. Authentic. And yet, every single one of us are unique in our own different way. Setiap daripada kita unik menurut gambar dan rupa Tuhan di dalam diri kita. Ada amin semuanya? Ya luar biasa. Nah, saya mau Anda ingat ini. It begins with God, it aligns with God. Dan berikutnya, our identity connects with our mandate. Maksudnya apa? Identitas kita ini berhubungan, ada kaitan eratnya dengan calling kita, dengan mandat kita. Mandate or calling. Karena dibilang, then God said, let us make men in our image according to our likeness. Let them have dominion. Supaya mereka berkuasa. The same God who says, let us make man, is the God that say, let them have dominion. Let us make man, let them have dominion. Jadi kita ciptakan mereka, supaya mereka bisa bekerja mewakili kita. Ini identitas Anda dan saya. Anda tidak jadi sebagaimana Anda jadi hanya supaya Anda eksis. Tetapi kejadian Anda sebagaimana firman Tuhan katakan dahsyat dan ajaib karena Anda ada purpose-nya. Halo? Lah orang aja tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan kok, betul nggak? I've never known any inventor, any creator who invented something or created something without any purpose, just because. Well, maybe there are some that I don't know. But at least, those are people that will not cut out in my list because why would you even create something that has no purpose? Tuhan kita nggak pernah make mistakes di dalam ciptaannya. Dia nggak pernah buat kesalahan. Semuanya ada tujuannya, ada purpose-nya. Jadi kejadian Anda adalah dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena Anda diciptakan untuk sebuah purpose. Dan purpose itu mewakili kerajaan Tuhan, mewakili kebesaran Tuhan. Let us make men. Let them have dominion. The same God who says, I'm going to make you, is the same God that says, I'm going to send you. Jadi Tuhan yang sama yang berkata, aku akan membuat kamu, itu juga Tuhan yang sama yang berkatakan, aku akan memberikan ke kamu tujuan. Aku akan memberikan purpose dalam hidupmu. Aku akan memberikan kamu mandat dalam hidupmu. Kamu akan bertumbuh, kamu akan berkembang, kamu akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Ada amin semuanya? Bapak Ibu, our identity begins with God. Our identity aligns with God. And our identity connects with our mandate. Ini berkaitan dengan panggilan kita. Makanya, when you speak about empowerment, you begin to experience power when you discover your call in your life. Makanya saya sedih, ada banyak anak Tuhan yang spend time on so many other things di dalam hidup ini, very well invested, tapi nggak bother mau cari tahu kebenaran Tuhan sebenarnya apa sih yang kamu mau aku lakukan dalam hidupku. Doanya doa-doa kecil. Doa simple, Tuhan, jagai aku, lindungi aku. Iya betul. Tapi kalau Tuhan bikin kamu selamat dan panjang buat apa? Pernah tanya nggak? Pernah tanya nggak, Tuhan kenapa aku diciptakan dengan bakat ini? Tuhan kenapa kok aku ada di kota ini? Tuhan kenapa kok kamu tanam aku di komunitas ini? Tuhan kenapa engkau berikan uang ini? Tuhan kenapa engkau berikan karir? Lord, what is it that you want me to accomplish in my lifetime? Tuhan, apa yang kau mau aku genapi di dalam masa hidupku? Tuhan, dominion apa yang menjadi bagianku? We spend so much energy, so much time, so much money to do every single things that don't matter, but the one that matters and will last, sesuatu yang nanti pada saat kita berhadapan kepada Tuhan akan dimintai pertanggungjawaban, itu kita nggak peduli. Satu saat nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan dan Dia akan tanya, kamu udah ngapain aja? What have you done with what I have given to you? Salah satu perkataan Tuhan pada saat kita berhadapan dengan Dia, itu
greetingnya Tuhan bukan welcome, bukan. Dia katakan apa? Well done. Well done artinya apa? There's something that you have done, and you have done it well. Ada hal yang kamu sudah kerjakan dan kamu kerjakan dengan baik, makanya kamu dapat sambutan itu. Well done, my good and faithful servant. Lah kita ini kok gereja kok sibuk sama hal yang lain. Kita sibuk memperkaya diri. Kita pusing dengan rumah kita. Saya nggak mempersalahkan itu. Bukan berarti kita nggak boleh tinggal di rumah yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh naik mobil yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh pakai sepatu yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh punya telepon yang paling baru. Tapi kalau hanya itu pencapaian kita dalam hidup, ngapain the God of the whole universe itu bother to say, let us make them. So that they can have a good life? You don't need to have dominion just to be able to pay your rent. You don't need to have dominion just so you can drive nice car. You don't need to have dominion from the Almighty God who created the whole universe just so you can appear well in your social media outtake. You don't need that. You can pretend. And that can be accomplished. You don't need God. Tetapi ada sebabnya kenapa Tuhan semesta alam itu berkata, aku akan menciptakan mereka sesuai dengan kualitasku. Buat apa? So that you have a better life? A more comfortable life? I don't think so. I don't think so. There's got to be a greater things that awaits you. And I can believe for the life of me that you are not at least curious. Pada saat firman Tuhan katakan, I know the plans I have for you. Bro, baik daripada Anda tahu ayat itu. Ayat yang bagus, betul kan? Kalau saya bilang ke Pak Raymond, aku udah buat rencana buat kamu. Dia kalau bener, dia harusnya, pastor nanya-nanya dulu kalau buat rencana. Iya dong. Atau paling nggak dia, pastor, entar dulu, sebelum diumumkan kasih tahu saya perlu tahu pastor nih mau buat rencana apa, betul-betul nggak? Lah kita tapi anak Tuhan tuh nggak pernah curious gitu loh. Ya kita percaya sama Tuhan, tapi Tuhan tuh ngomong gitu purpose-nya, ask of me. Ask of me. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. Kita nggak pernah badar, kita pikirannya asalkan rent on time kebayar, asalkan kita sehat, asalkan cukup uang buat vacation sebulan sekali, asalkan ini udah cukup. Dan tunggu nanti pengangkatan ke surga. Kasihan sekali Tuhan. Menanamkan benihnya yang terbaik dalam diri Anda supaya Anda hidup tenang. Bukan itu. Saya senang perkataan dari Mark Twain, dia bilang begini. The two most important day in your life are the day you are born and the day you find out why. 2 hari yang terpenting dalam hidupmu adalah pada saat kamu lahir dan pada saat kamu menemukan sebabnya kenapa kamu lahir. Ya for the most part kita cuma stuck di bagian yang pertama. Tiap tahun kita merayakan. Di grup kita kan setia banget. Ada yang ulang tahun, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ya nggak apa-apa, saya juga senang. Berarti kita care, memperhatikan. Tapi kamu pernah wonder nggak? Ini gue udah umur segini nih. Ya kan, kalau saksi Yehova nggak merayakan ulang tahun. Believe me. Dan salah satu om saya di gerakan itu dia bilang, lah kamu ulang tahun kok happy? Itu kan umurmu berkurang 1 tahun. Bener juga ya om. Ya, tapi paling nggak gini deh, Anda mikirin, ini udah berkurang 1 tahun lagi, kamu udah melakukan apa? Kamu udah melakukan apa? What have you done for God? Karena one day, make no mistake about it, He's gonna ask. Everything is gonna be brought accountable before God. Akan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu ada ayatnya. Nah, makanya identitas kita ini sangat penting. Identitas kita bukan hanya berawal dari Tuhan, sejajar dengan Tuhan. Tetapi identitas kita ini berhubungan dengan panggilan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita memenuhinya itu.
Ini yang kita pelajari juga adalah satu kenyataan bahwa dosa itu merobek kesatuan identitas kita dengan Tuhan. Dosa itu merobek kita punya oneness, alignment, synchronize, harmony, conformity, identity with God. Nah, kalau Anda lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 8, ketika mereka, ini sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, pertanyaannya gini, dari mana mereka tahu bahwa itu langkah Tuhan? Simple kan? Karena berarti udah sering, betul gak? Iya kan? Saya itu, mama saya batuk aja saya udah tahu, oh ini mama gue nih. Dulu di gereja di Indonesia kan gereja gede gitu kan. Saya datang duluan sama pacar saya yang sekarang istri saya. Terus nanya, mama udah datang belum ya? Terus gak lama ada yang batuk. Oh udah tuh. Udah tahu itu mama saya, batuknya aja saya udah kenal, betul gak? Di rumah sekarang siapa turun tangga tanpa lihat saya tahu siapa yang turun. Istri saya, Medi atau Kela, tahu saya. Kenapa? Karena kedekatan dan sering, betul gak? Jadi sebelum dosa itu jatuh, bukan identitas kita ini seperti dari Tuhan, sejajar, dan melekat di panggilan kita, purpose kita, tapi kita ini satu dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, identitas kita terpecah. Kita tidak lagi gambar dan rupa. Dan makanya di firman Tuhan bilang, for all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short of the image of God. Cut short from the image of God. Karena dosa kita tidak lagi menjadi serupa dengan Tuhan. Ini kenyataan. Dan karena dosa juga kita tidak bisa melihat kenyataan Tuhan di dalam diri kita. Kita tidak bisa melihat karakter Tuhan di dalam diri kita. Kita tidak bisa melihat janji Tuhan di dalam diri kita. Dosa merusak bukan hanya sekedar kepercayaan kita, tapi juga cara kita melihat diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita perlu sadar bahwa kita perlu memiliki cara yang sehat untuk mengenali identitas kita. Dan cara yang sehat itu kata lain daripada cara yang biblical atau cara yang alkitabiah untuk mengenal identitas kita. Ada amin? Saya mau share kepada Anda singkat aja, nanti mungkin selama 1 bulan ini kita akan bahas lagi lebih dalam. Tapi ini adalah halangan, obstacles dari to living out your healthy identity. Yang pertama, seringkali kita nggak bisa menghidupi identitas ilahi. Karena apa? Karena bagaimana cara diri kita melihat diri kita sendiri. How we see ourselves. Yang kedua, oleh karena false belief, false narrative. That we allow to enter into our heart dan kita izinkan bermain-main dan being replayed. Kepercayaan yang salah. Yang ketiga, karena pengalaman masa lalu, life experience yang mungkin tidak baik. Our experience shape us, whether you like it or not. Makanya firman Tuhan katakan ampuni, jangan ada akar pahit. Kenapa? Karena itu memberi celah kepada iblis untuk menghentikan laju daripada destiny Tuhan dalam hidupmu. Yang terakhir, when we allow the world or others to define us. How do we do that, Pastor? When we care too much about what other people say through social media, or when we crave so much of their approval. Remember that man who lived a life for 50 years? Remember what his friend says? It's never about money with him. Bukan masalah uang buat dia. Dia hidupnya senang menyenangkan orang lain. He wants to impress other people. Karena kecenderungan manusia di mana kita kurang, di situ kita compensate. Betul? Iya kan? Di mana kita kurang banget, kita overcompensate. Gitu. Saya karena gemuk banget, saya cari baju yang, wah kalau bisa beli yang slim fit. Sampai akhirnya saya sadar bahwa slim fit buat orang slim, bro. Jangan malu-malu ketawanya, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, saya gak marah. Ya tapi kita kan overcompensate, betul gak? Oh, kalau di sini gede, gak bisa digedein, di bawahnya kecilin, skinny jeans. Susah geraknya bos. Kadang-kadang khotbah terengah-engah karena susah napas gitu ya kan. Hey, that's human being. Di mana kita kurang, di situ kita overcompensate. Jadi pada saat Anda melihat itu ada, wih ini orang kayak trying hard banget, ya itu mungkin kekurangannya dia. Oops, did I just reveal myself? Ya itulah manusia. Betul nggak? Ya seperti itu. Ya tapi saya mau ajak Anda.
Ini catat baik-baik. Our identity begins with God, it aligns with God, it connects to our mandate, and sin separates the unity of identity between us and God. Dan berikutnya Anda perlu catat ini. Our identity is about how God sees us. It's not about even how you see yourself. It's not about what other people see. Identitas kita itu adalah bagaimana cara Tuhan melihat kita. That's the only perception, that's the only reality, that's the only opinion that matters. Halo? Jangan tidur loh, ini penting banget nih. Ya. Jangan nunduk ke bawah tapi terus ngecek WhatsApp lagi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, our identity is about how God sees us. Ini di cerita anak yang hilang nih bagus banget ya. Anak yang hilang ini karena dia udah babak belur karena pemberontakannya dia terpuruk di dalam dosa. Cerita anak yang hilang semua ingat kan ya, saya nggak perlu baca ya. Anak yang hilang dia berontak dari bapaknya, dia keluar dari rumah kasih anugerah, dia pergi ke wilderness hanya karena dia tidak mau diatur dan dia mau bebas, dia mau hidup sebagaimana dia mau hidup. Dan sebagai akibatnya apa? Dia terpuruk dalam dosa, betul? Karena pemberontakannya, dia terpuruk dalam dosa. Sesudah dia jatuh dalam dosa, dia tidak bisa melihat diri dia sendiri, sense of self-worth-nya dia hancur. Makanya dia punya renungan tuh dia ngomongnya begini, I have sinned. Coba ayat 21 dibilang, then son said to his father. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya, dia udah latihan dulu nih untuk ngomong ini depan bapaknya. Dia latihan dulu di kandang babi. In the lowest point of his life, dia udah rehearse tuh. Many times we rehearse our depression in our loneliness di kandang babi kita masing-masing. Dan kita nggak bisa lihat janji Tuhan karena kita stuck di situ. Dan dia ngomong gini, I have sinned, I am no longer worthy. Simple kok. Orang nggak bisa lagi melihat bagaimana cara Tuhan memandang diri dia. Dan selalu ngomongnya begitu. Dan waktu dia berhadapan dengan bapaknya, dia ucapkan, dia ngomong itu. Tapi Anda perhatikan cara bapaknya reply kepada dia. Coba Anda lihat. But the father said to who? The father said to his servant. Bapaknya nggak even, when you are throwing yourself pity party, God never join you. Tuhan nggak pernah join pity party kalian. Instead, dia turn to his servant. Di dalam analogi daripada Trinitas, the servant always speak about the Holy Spirit. In your depression, in your downtime, it's like the Father say, Holy Spirit, let's help him. Help me restore the confidence of this man. Holy Spirit, help me restore my daughter's lack of confidence, my daughter's depression, my son's discouragement. Dia turn to his servant, quick, bring the best robe and put it on him, put a ring on his finger. After all, the father believed, if you love it, you should put a ring on it. And sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Listen to verse 24. For this, what? Who? Son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So, di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, you were never not his son, you were never not his daughter. Even at your lowest point, you were never not his son. Saya lupa, tadi dari rumah mau bawa duit $100 buat ilustrasi. Tapi saya baru sadar saya nggak punya $100. Jadi ada $20 nggak Mas? Tapi kalau saya punya $100 nih, terus saya kucek-kucek gitu ya, saya recekin gitu. Kalau dari Indonesia $100 kan crispy banget gitu ya. Terus saya kucek-kucek, saya lecekin, saya buang, saya injek-injek, saya ludahin. Nilainya berapa? Yakin. Terus saya buang ke comberan, nilainya berapa? 100. Nggak pernah. Kalau saya ambil permanen marker, saya orek-orek 100 karena udah lecek. Saya coret 100, saya ganti 95,6. Kira-kira berapa nilainya? Tetap 100. Bahkan kalau Anda berani coret-coret, tulis, itu federal offense. You cannot deface a legal tender note. It's a felony. Wah, nggak tahu kan? Jangan nyatet-nyatet di duit makanya. Iya kan? Siapa yang berani merusakkan itu, it's a felony, it's a legal tender note backed by the federal law. Siapa berani merusak gambaran Tuhan di dalam dirimu itu adalah
Dosa punishable. Siapa berani menyentuh? Berani-berani. Kamu milik Tuhan. Biarpun kamu di comberan, nilai kamu tidak pernah berubah. Anak ini yang udah makan ampas makanan babi, tidak pernah bukan anak bapaknya. You want to know how secure is your identity? There's nothing that you can do or fail to do that can ever change how he feels about you. You are his son, you are his daughter, period. Gak ada hal yang kamu perlu lakukan untuk disayang dia, kamu sudah disayang dia. Dan kamu tidak melakukan apapun tidak mengubah sayangnya dia sama kamu. Oh, I don't know if that's not a reason to rejoice. I don't know what else. That's it. That's it. Our identity is not about how God sees us. But it's how He sees. It's not about how we see ourselves. But it's about how God sees us. Identitas kita yang utama itu bukan bagaimana cara kita melihat diri kita. Tapi bagaimana cara kita melihat diri kita sesuai dengan Tuhan melihat kita. Many times in my downtime, Holy Spirit help me. Help me to see myself the same way God sees me. In fact, that's the only prayer that we should pray. Pada saat kita mulai merasa feel good about ourselves because of the way we see ourselves, you know it's not gonna last long. Hello? Amen? So, saya mau ajak ini tahun 2002, mari ini jadi pengakuan kita bersama-sama. I need to challenge all the false belief about myself and start seeing myself as God sees me. Saya harus melawan setiap kepercayaan yang salah mengenai diri saya dan mulai belajar melihat diri saya sebagaimana Tuhan melihat diri saya. You want to experience empowerment? Let's start internally. Not physically. Banyak orang tahun baru tuh buat resolusi. Oh, diet, ya kan ke gym. Atau kalau nggak ke gym, ke buffet gitu ya kemana lah. Tapi saya mau katakan kepada Anda, harus mulai dari dalam. How you see yourself has got to be changed. Amen? Ini cerita penutup tahun 2016 di World Series daripada Major League Baseball ya. Ada yang nonton, mungkin ada yang ingat ya. Itu Chicago Cubs melawan Cleveland Indians ya. Dan ini historik banget, powerful banget, mirip-mirip Red Sox karena Chicago Cubs tuh udah 108 tahun nggak pernah menang. Gitu ya. Jadi bukan cuma Red Sox yang punya Curse of the Bambino ya. Chicago Cubs 108 tahun nggak pernah menang. Dan mereka udah lead the series, cuma ini game penentuan dan mereka udah mulainya bagus, tapi pas tengah-tengah itu mulai merotoli ya. Ini fans sport Boston nih familiar dengan ini ya gitu. Kita biasa kan, wow udah seru-seru, tau-tau tengah-tengahnya mulai, oh oke, here we go again gitu ya kan. Nah mereka ngalami itu. Sampai terjadilah sesuatu yang tidak disangka-sangka, terjadi istilahnya providence of God, hujan turun lebat. Jadi gamenya disuspended. Semua balik ke locker, dan Chicago Cubs player are all going to the locker with their heads bowed down. Dan mereka sangat discouraged sampai salah seorang pemainnya, right fieldernya namanya Jason Hayward itu mulai membangkitkan semangat mereka dan mulai memberikan satu penguatan buat mereka dan membuat mereka kembali kepada semangat mereka. Dan yang membuat saya sangat powerful, encouraging ya, ini cerita nyata. Itu Jason Hayward bilang kepada timnya, menyemangati mereka, dan akhirnya dia ngomong begini, you have to remember who you are. Remember who you are. Dia mengingatkan kepada tim, hey, remember how good we were on a regular season. Why should today be any different? Remember who you are. Hari ini ada bukan kebetulan, tetapi karena you have been playing well every day in the regular season. When every time you go to the game, you are bringing your best game. You are good not because a chance or a luck, but because you did your best. Ini buat mereka, buat kita, we are good because God is good. Because of what He says. Remember, our identity, identitas kita terletak di mana? Di dalam identitas Tuhan. Tetapi perkataan ini work. Dan sebagai, as a result kita lihat tahun 2016 ya. Akhirnya mereka broke the curse dan mereka menang tuh. 2016. Chicago Cubs won the World Series.
What interesting to me is always the story behind it ya, seperti ini. And the fact that this Cubs right fielder Jason Hayward rally up his teammate, exhort them, encourage them, and say, remember who you are. Itu kita perlu dengar sih. Remember who you are. You are bought by the blood of God. You are wonderfully and fearfully created. You are created according to the image of God. It is God who decided to create you. You happen not because of your parents. Remember that. Never forget who you are. Never, never, never forget who you are. Because your identity is secure in God. Amen? Let me close with this verse. The transformative power of identity. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. You are not like that. Saya senang dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, but you're not like that. Oh, itu personal banget buat saya. Pada saat firman Tuhan mulainya gitu. But son, you're not like that. That's an encouragement for me. Amen? Ini luar biasa. You're not like that. Come on, turn to your neighbor and say, you're not like that. Whatever your fear, your insecurity, your disappointment with yourself, you're not like that. You're not like that. God says you're not like that. You may be thinking of your worst days, your failures, your past, your insecurity, your shortcoming, kekurangan Anda, masa lalu yang buruk, hal yang kurang dari hidupmu, apa yang orang lain katakan mengenai dirimu. Tapi tugas saya hari ini mengucapkan perkataan firman Tuhan kepada Anda. You're not like that. You're not like that. You can even try, but you're not like that. And you will never be that di dalam provision Tuhan. Because identitasmu secure di dalam kebaikan Tuhan. You're not like that. For you are what? Chosen people. You are royal priests, a holy nation. Listen, God's come on, help me somebody. God's very own possession. Milik Tuhan. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you. See, there's that word again. Your identity connects to your calling. Your calling is connected to your identity. And whenever you discover your call, that's why you become powerful, because you discover your true identity. Identitas Anda terhubung dengan panggilan Anda. Panggilan Anda terhubung dengan identitas Anda. Dan itu sebabnya pada saat Anda menemukan panggilan Anda menjadi pribadi yang berkuasa, yang luar biasa. Because you discover the light in the midst of the darkness. Everybody else in the world is trying to figure out, who am I? Why I exist? Semua di dunia bertanya hal yang sama. Pada saat Anda menemukan siapa Anda, ingat tadi perkataan dari Mark Twain. Oops, bukan firman Tuhan. The most powerful day in your life is the day you were born and the day you discover why you were born. Your life begin to change, and your change will change the world and other people. He called you out of the darkness into His wonderful light. And look at this, verse 10. Once you had what? No identity as a people. Now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Amen, church? That's why identity is very important. Because when you look at your identity, you are looking at the very face of God. That's why identitas itu sangat penting. Karena pada saat Anda melihat identitas Anda sedang melihat sidik jari dan muka Tuhan di dalam diri Anda. Semua kegagalan, kekurangan, your shortcoming becomes nothing saat Anda melihat kebesaran Tuhan di dalam diri Anda. Amin. I don't care what you've been through. Kita seringkali, aduh Tuhan, ambil aja deh hidupku tuh, aduh Tuhan susah banget, aduh Tuhan aku udah gak layak, aduh Tuhan. Tuhan gak even entertain. Tuhan gak even lihat ke Anda, dia nengok ke Roh Kudus. Roh Kudus,
berikan jubah yang terbaik. Kenakan cincin. Roh Kudus, bantu aku untuk benerin ini anak ini. That's God. He does not even play on the same note with your fiddle. Dia nggak main di nada yang sama dangdut Anda. Oh Tuhan, betapa melangnya nasib. Tuhan nggak even sing on the same note with you. He has his own agenda, he says. Holy Spirit, let's restore our son. Let's restore our daughter. Because he is my son, he's my daughter. Amen? Lord, we are grateful for your word. I pray this evening that you will cause your people's faith to rise up. Aku berdoa Tuhan biar hari ini Engkau boleh membuat iman daripada anak-anakmu boleh bangkit. Ingatkan kami bahwa identitas kami berawal bermula dari Engkau. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa identitas kami sejalan, aligns, conforms with you. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa identitas kami berhubungan dengan panggilan kami. Tuhan ingatkan kami Tuhan bahwa dosalah yang membuat kami ini terpisah daripada kesatuan identitas bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kami bahwa identitas kami adalah bagaimana kami melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan biar iman boleh bangkit. Holy Spirit speak to every believer in this place. Roh Kudus bicara pada setiap pendengar yang ada di ruangan ini dan yang mendengarkan message ini dimanapun mereka berada, baik streamline dari stream service atau dari YouTube atau dari manapun dan kapanpun mereka mendengar. Listen to the voice of the Word of God. You are not like that. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaatmu yang bergumul dengan insecurity, bergumul dengan authenticity, atau the reality that they perceive on their life. Tuhan, biar Engkau boleh menguatkan mereka dan meyakinkan mereka. Dan Engkau boleh membuat mereka boleh berseru kepadamu. Karena firman katakan, barang siapa berseru kepadaku, tidak akan diterlantarkan. Cry out to me, and I will answer you. Reach out and I will reach back to you. Oh Tuhan, berkati biar tahun 2022 ini jemaat Rochester City Blessing Church boleh mengalami great empowerment. Dan salah satunya Tuhan kami berdoa biar setiap jemaat yang ada di tempat ini boleh mengalami, boleh menemukan your calling upon their life. As they discover or rediscover their God-given identity in their life. In Jesus' name we